gimana nih? Udah ada tamunya nih, baru masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Lagi semua? nyantai. Lagi nyantai Alhamdulillah. ngopi-ngopi. Gelap ya? Nih asli mana nih? Asli mana? Dengan siapa? Oke, asli saya dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Sulawesi Selatan dan Tengah, Palu. Oh, dari Palu. Ya, bapak saya Sulawesi Selatan, ibu saya dari Palu. Nah, jadi ketika tahun 63 ada waktu itu Ganyang Malaysia, nah itu bapak saya sudah terjun ke lapangan. Akhirnya ketemu ibu saya di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Begitu kira-kira. Nah, nama saya kalau panjangnya Umar Reza Ali Bamadhan, Umar Ali Hamzah Bamadhan. Tapi kadang kalau kadang Umar, kadang Ali, kadang Hamzah yang teman-teman panggil. Terus kadang juga Reza, karena nama panggung saya Reza. Dulu kan saya sering di sinetron ya. Jadi basic saya wartawan. Oh, aslinya wartawan ya? Ya. Sampai sekarang masih. Wartawan dari mana nih maksudnya? Dulu masih tergabung dalam grup Pos Kota. Nah, kemudian saya mengundurkan diri, kemudian membentuk ada Suara Muslim, ada kemudian ada di Jawa Pos. Kemudian ya ambil freelance, dan kemudian teman-teman meminta saya untuk di salah satu media online di Info Breaking News. Nah, Info Breaking News itu yang punya itu anak dari TB Simatupang. Kalau kenal jalan TB Simatupang di Jakarta, nah itu anaknya beliau, pahlawan. Jadi ya seperti itu perjalanan. Nah, jadi ini sebenarnya saya banyak mengamati ya, mengamati semua channel YouTube yang berbicara tentang SP. Ada yang benar, ada yang kurang tepat pembahasannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya mohon izin dulu untuk menyapa para leluhur. Monggo. Ya, menyapa para leluhur, karena ini bukan live seperti ini saja sebenarnya pembicaraan ini. Enggak. Ini live langsung juga ke alam semesta. Masya Allah, subhanallah ya. Ini di alam semesta saya sebutnya itu para leluhur itu berada di Kahyangan. Ya, jadi saya mau minta izin dulu untuk menyapa beliau-beliau yang ada di sana. Silakan. Oke, kepada para leluhur kami yang ada di Kahyangan, kalau saya kadang menyebut beliau-beliau itu ada Kang Mas, ada AA gitu ya. Ada beberapa saya ini dulu, khususnya yang membimbing saya itu Eyang Dewi Putri, kemudian Ibunda Dewi Nawangwulan, Ibunda Dewi Lanjar, Sarah, Ibunda Dewi Sekardadu, kemudian Ibunda Pratiwi, Ibunda ada Ibunda
Mahadewi, Ayahanda, Mahadewa, semuanya menyaksikan di alam sana. Seperti itu. Nah, jadi ini saya kalau di YouTube menggunakan gelar ya, gelarnya itu anak alam. Iya, oke. Nah, jadi gelarnya itu ada anak alam. Sebenarnya kalau boleh jujur itu saya memantau. Jujur saya secara pribadi memantau. Dari tadi saya sudah ucapkan awal, memantau yang berbicara tentang SP, yang berbicara tentang IM atau RA. Ada yang pas, ada yang kurang pas. Terkadang ini menyanjung, tapi kadang-kadang sekaligus menghinakan tentang SP itu. Nah, padahal dia belum tahu siapa itu SP, apa kerjaannya secara spiritual, karena dia bekerja dengan ruh suci, bukan bekerja dengan fisik seperti ini. Fisiknya mah biasa aja. Makanya banyak orang tidak bisa mendeteksi mau spiritual manapun, kecuali Allah membuka hijab itu baru. Nah, gitu. Nah, banyak juga teman-teman saya sudah linkkan, coba ini ya, terutama hostnya ini ya, Kang Surya nih. Saya ya tadi ya, saya buka dulu yang tadi ya. Saya coba telepon Kang Surya berapa ya gitu kan sama timnya. Oh ini nggak dikasih gitu karena saya sudah kasih katanya pribadi. Oke, nggak ada masalah. Tapi coba aja kasih nomor saya. Saya bisa kasih info-info beberapa hal tentang kejadian-kejadian alam. Nah, baik alam yang sedang berjalan sekarang bergerak perubahannya maupun alam yang sedang akan datang. Nah, kalau saya sepakat dengan ini juga saya kirim channel saya, mudah-mudahan ada di live ini di Bapak Sri Teguh dari Bunga Dharma. Itu juga ada channelnya Bupo Sri Teguh Bunga Dharma. Kemudian ada Abi Buana, itu suami ibu Ambu ya, Abu Bumi Pajajaran. Mungkin ini juga Kang Surya pasti tahu. Terus saya kirim juga link ini bahwa ini akan live di Padepokan ini. Kemudian saya juga kirim ke Mas Ori. Nah, Mas Ori yang suka juga di YouTube di Ngaji Rasa. Kemudian saya juga kirimkan juga ke channel spiritual Jalan Spiritual, saya juga kirimkan. Mudah-mudahan juga bisa melihat ini. Kemudian ada juga Viper Kediri, ya kan? Ada Maju Lempeng, ada Kanandi, ya kan? Bandung. Kemudian ada juga yang suka live juga tuh, Just Ende yang dari Purworejo. Nah, ini saya semua kirim nih tadi nih gambar-gambarnya. Ya mudah-mudahan bisa masuk. Artinya gini, Padepokan Lokajaya ini bisa membuka wacana atau membuka saya sebutnya itu hijab atau yang selama ini tertutupi. Nah, di sini saya buka bahwa SP bagaimana kita tahunya SP itu satria atau satria piningit atau satria ini kita harus pahami dulu. Satria ini apa sih? Pahlawan, bukan juga. Tapi dia adalah seorang, kalau disebut adalah seorang prajurit, seorang tentara yang tugasnya bukan hanya memanggul senjata, bukan, tapi membantu rakyat, menolong rakyat yang kesusahan, ya kan? Memperbaiki alam, kemudian sungai, ya kan, supaya tidak banjir dan segala macamnya. Ya seperti itu. Kalau dulu masih ada di zaman Orde Baru ada namanya Abri Masuk Desa, kan seperti itu. Nah, ya. Jadi ini pengantar dari saya bahwa SP itu adalah satria atau disebut prajurit yang menolong banyak orang. Cuman tadi ada yang bahasanya banyak, Bob.
yang dinanti, Satria Piningit yang dinanti. Piningit itu kan terpingit atau terhijab karena dia sekali lagi dia bekerja bukan fisik tapi roh suci, ya, roh suci. Nah, contoh, ada tidak yang bisa mendeteksi kemarin gemuruh atau yang di Merapi Jogja, dentuman, kan tidak ada, ya kan? Tapi saya tahu apa itu. Nah, itu adalah pekerjaan atau sangkinasi yang dimaksud itu sedang latihan. Sedang latihan di situ artinya tesis antitesis, yaitu api melawan api. Nah, kan lawannya kan luar biasa. Nah, ini saya kemarin ada kejadian kebakaran di di Lawu, Gunung Lawu, area Gunung Lawu kebakaran, dan di Merbabu. Itu Sang Kinasi itu sudah berusaha memadamkan api, mendatangkan hujan dan segala macamnya, tapi belum padam-padam. Nah, akhirnya saya usulkan ini, akhirnya coba sentil dulu itu selamat, dung, selamat. Artinya hujan atau air dicampur dengan benda padat, artinya debu vulkanik, terus dialirkan ke ke kebakaran tersebut, padam tuh api. Ya. Nah, ini salah satu untuk orang spiritual manapun tidak bisa mendeteksi apa di balik ini, apa nggak tahu. Nah, saya membuka itu. Artinya ini usul saya cuma bercanda. Mana mungkin lumpur yang dari Jawa Timur di Lapindo itu dibawa ke situ, nggak mungkin kan? Ya, mau tidak mau harus selamat, harus berkorban. Nah, ledukin abu vulkaniknya dialirkan ke ini, akhirnya alhamdulillah padamlah namanya kaki bukit di kaki gunung Lawu dan Merbabu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang di Dentuman yang di Jogja itu adalah juga beliau Sang Kinasi, kalau orang Jawa menyebutnya putra Batara Indra. Nah, itu sedang latihan tesis antitesis, artinya api melawan api menggunakan api biru. Ya, nah salah satu diuji cobakan itu yaitulah Merapi yang di Padang. Sampai beliau saat ini Sang Kinasi itu sampai saat ini di sana itu masih semedi. Baru selesai kemungkinan besok. Seminggu beliau di sana. Ya. Nah, jadi banyak cerita-cerita yang beginilah begitulah. Saya cuman ketawa aja. Ini hanya menduga-duga, bla 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 lah. Ya. Nah, saya kenapa ini saya tertarik live seperti ini? Karena saya agak-agak ini miris melihat orang. Saya agak tolong disampaikan juga, mudah-mudahan beliau ada di tempat ini. Ya, siapa yang kemarin di Bekasi? Kang Mikael. Hah? Kang Mikael. Ah, iya. Nah, itu beliau kan kemarin bicara tentang saya oke, bagus. Beliau bicara tentang telepati. Nah, sebenarnya kalau mau disebut telepati, inilah telepati. Telepon, handphone ini ya telepati, asal katanya telepati. Jadi telepon, ya kan? Dari telepati. Itu nanti saya akan bisa berikan yang saya sudah tulis, apa itu telepati, telekinesis, itu ada. Saya sudah tulis semua. Kemudian beliau menyebutkan ada, itu saya juga kasih ke teman-teman. Beliau si narasumber sudah bagus, ya sudah bagus penyampaiannya. Tapi sayang menyebut Kanjeng Nabi ketika di Gua Hira, ya di Gua Hira mendapatkan wahyu 17 Ramadan, beliau suruh baca. Nah, kan beliau bingung kan.
Saya meluruskan ini pertanyaan kita. Beliau dagang, masa iya dagang nggak bisa ngitung-ngitung hanya karena Iqra turun tidak di apa namanya, tidak dikasih bukunya nih, baca nih bukunya nih, kan nggak mungkin, nggak ada. Nah, beliau dipeluk, suruh baca, artinya baca Iqra alam semesta, bacalah sekitarmu, baca alam, baca ini itu. Nah, seolah-olah Umi tidak bisa baca tulis, padahal itu adalah hembusnya si sang api. Seolah-olah Kanjeng Nabi tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca dan menulis. Padahal sebenarnya beliau cerdas, beliau menulis, beliau ini cuman menulis Al-Quran kasih sahabatnya kan. Kenapa? Supaya tidak dianggap mengira-ngira atau karang-karangannya beliau aja kan, kasih sahabat, tulis nih, ya kan, ini turun, wahyunya turun, ininya turun, beliau ini. Nah, pedagang mana mungkin nggak bisa ini, bagaimana ngitung ininya labanya kalau nggak bisa tulis, dan ngambil barangnya di mana kan, bertanya nih, ini kan pada mudah-mudahan ini semua bisa ini. Saya mau tanya, dagangnya Kanjeng Nabi apa? Kain kah? Terus apakah? Kan nggak diceritakan. Betul tidak? Nah, itu yang ditutup. Padahal dagangnya, nah saya coba dulu nih. Kalau kambing dipotong, ayam dipotong, kemudian kerbau dipotong, atau bahkan unta dipotong, dimakan pakai garam doang, emang enak? Artinya apa? Rempah-rempah kan? Nah, di mana ngambil rempah-rempah? Ya di sini, di Nusantara. Dimulai oleh ayahandanya beliau, namanya Abdullah. Dimulai. Ayahandanya beliau itu sudah ke Jawa Timur. Dahulu namanya Pasuruan. Sampai sekarang ada Pasuruan kan? Kita ngopi dulu. Oke. Nah. Nih, wartawan ya. Sampai jadi wartawan, sekarang saya yang nanti yang akan jadi wartawannya saya nih. Boleh. Nanya saja itu tadi sedikit pembahasan ya. Oke, kita pembahasan langsung terkait dengan biar kita tidak terlalu jauh melebar kemana-mana juga ya. Oke. Ini juga harus dipandu. Kadang sensitif juga ya kalau berbicara mengenai itu, karena banyak sudut pandang dan banyak hadis-hadis juga yang menjadi sumber daripada yang dibicarakan tadi. Oke. Langsung mengenai seperti apa pengetahuan sampean mengenai ramalan Joyoboyo yang terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Seberapa jauhnya sampean itu mendalami, menelusuri, bahkan atau seperti apa ini kira-kira untuk pengetahuan Bapak ini mengenai Satrio Piningit ini? Oke. Dah pertanyaannya? Satu dulu. Satu-satu ya. Artinya gini, ramalan atau nubuat, memang beliau itu baik Kang Mas saya panggilnya ya, karena beliau di alam sana mendengarkan. Saya di alam sana manggilnya Kang Mas. Kang Mas itu adalah muridnya Eyang Semar. Jadi menyampaikan itu sudah Eyang Semar, dan Kanjeng Nabi Khidir juga sudah menyampaikan di kemudian hari begini-begini, tapi dibahasakan dengan bahasa Siloka gitu, sehingga nanti dikelak di kemudian hari orang hanya bisa menduga-duga atau orang bisa makan melebar. Nah, tapi semua itu ditujukan untuk anak cucu beliau, khususnya bangsa Nusantara di kemudian hari bisa waspada, hati-hati dan waspada, ya kan? Ingat, hati-hati dan waspada, kelak nanti akan kemudian begini. Nah, itulah ramalan Joyoboyo. Artinya kalau disebut hadis, ya hadisnya Nusantara.
seperti itu. Itulah yang disebut ramalan, itu hadisnya Nusantara. Ya, jadi kemudian di ini lagi ke Kang Mas Ronggo Wasito didaur ulang, ditambahkan lagi, ya. Kemudian di wilayah Jawa Barat itu ada namanya Wangsit Uga Siliwangi. Itu semuanya tujuannya sama, memperingatkan keturunannya atau bangsa Nusantara ini, bangsa Galuh atau Bani Jawi, ya. Nah, itu diingatkan nanti kelak kemudian hari begini-begini. Nah, artinya itu sudah ada gitu, sudah. Nah, waktunya memang sudah waktunya ya tahun-tahun, ya, artinya kalau kita hitung mundur dimulailah 2010, ya kan, 2010 2011 kemarin ini udah dimulai dari situ, bla bla, bersamaan dengan munculnya banyak peredaran di YouTube dan segala macamnya. Nah, seperti itu, artinya sudah dihembuskan jauh hari. Nah, kalau disebut muncul, nah, saya mau bahasakan diri saya dulu, apa yang saya bawa. Ya, apa yang saya bawa. Kalau disebut Satrio Peningit, saya sepakat dengan Kang Mas Sri Teguh dari Bunga Dharma. Kita semua adalah satria, kita semua adalah Satria Peningit. Tapi sejauh mana dharmanya diabdikan atau mengabdi kepada alam? Karena ini semua panggilan. Nah, kalau saya pernah sebutkan ketika Reza Rahasia datang ke sini, saya sempat bilang juga bahwa di sini disebut Satria Peningit itu adalah pahlawan yang mengabdikan dirinya. Artinya, kenapa tersembunyi? Dia tidak mau dianggap dia pahlawan, dipuja-puja orang, dia tidak suka. Dia tidak suka, ya. Nah, seperti itu. Jadi Satria Peningit itu dia bekerja secara ruhiyah. Sekali lagi secara ruhiyah. Artinya ruh suci yang bekerja. Ruh suci. Dan itu tidak ada yang bisa mendeteksi. Ya, kecuali yang bersangkutan, yang terpilih juga, ya. Nah, saya terpilih ada, nah, gelarnya anak alam. Itu anak alam itu 99, ini anak alam juga mendengarkan semua di sini. 99 anak alam seluruh dunia, khususnya di wilayah Jawa sini ada 5. Jadi di Indonesia khususnya itu ada 9. Ya, anak alam. Jadi siapa yang memberikan? Alamlah yang memberikan itu. Bukan gelar oleh manusia, bukan. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Kang Mas Jayabaya itu sudah benar. Tinggal bagaimana kita menangkap pesan itu, mau belajar. Nah, kadang-kadang kita nggak mau belajar sih. Terima aja, terima. Oh iya, tapi nggak mau belajar. Apa yang sudah ini ditentukan ini A, padahal akan berubah. Mengikuti sesuai zaman, ya, itu kira-kira. Jadi apa yang disampaikan Kang Mas Jayabaya benar adanya, dan itu saya tahu persis kerjanya Sang Kinasih seperti apa. Nah, itulah yang tadi saya ya. Oke. Saya mau bertanya juga nih terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak nih mengenai Satrio Peningit ini nih. Ini seperti apa dan bagaimana ini sistem kerjanya daripada Sang Kinasih Satrio Peningit ini? Kalau secara ruh, ya kan, itu kan tadi yang dibilang Bapak itu kerjanya Satrio Peningit secara ruh, ya kan? Yang dikerjakan itu seperti apa ini? Apakah memang ini kan banyak nih, maksudnya orang-orang yang terpilih juga, tetapi apakah mengambil suatu tindakan? Apakah hanya menjadi suatu titisan, suatu yang diperjalankan tanpa berbuat apa-apa? Nih, mohon untuk dijabarkan. Oke. Yang disebut Satrio Peningit atau ini Sang Kinasih, itu kan Sang Kinasih kan artinya kekasih, ya. Oke, kekasih.
Satrio Piningit atau yang dikerjakan oleh yang terpilih, dia sudah tahu. Dia sudah tahu akan bagaimana. Contohnya kayak Bapak Sri Teguh. Beliau sudah bergerak dengan alamnya, dengan apa yang dia lakukan. Beliau sudah bergerak dengan sekecil apapun, sampaikanlah kebaikan dan kebenaran walaupun satu ayat, artinya itu yang saya ambil. Kemudian, nah, kalau mau ditahu kerjanya Sang Kinasi, beliaulah yang membagi-bagi namanya saat ini, yang membagi energi-energi yang di perut bumi saat ini, yang disebut nanti ada akan gempa sekian, itu saat ini masih diatur oleh beliau. Ya, jadi kerjanya itu membagi energi sehingga gempa yang bisa ditekan, yang tadinya 7, sekian jadi 5, sekian. Jadi goyangannya tidak terjadi. Nah, contoh kemarin masih ingat ada kejadian gempa di daerah Tuban, ya, daerah Tuban. Tapi kenapa di orang Tuban sendiri nggak tahu, daerah sekitarnya goyang semua, tapi daerah Tuban tidak? Artinya bisa kerjanya beliau itu adalah minimalisir atau goncangan-goncangan itu. Nah, ya. Nah, contoh lagi, dentuman yang ada di kemarin yang lagi viral juga di Sumeneb ya, Madura. Mengada yang tahu dentuman apa? Kan tidak ada yang tahu. Itu adalah memperbaiki lempengan bumi yang sudah retak. Jadi di bawah ini, di bawah bumi, perut bumi itu lempeng-lempeng itu semakin melebar. Jadi makanya disebut megatrust itu yaitu. Nah, kalau itu bergoyang gimana manusia yang ada di atasnya? Kira-kira gimana? Nah, inilah energinya itu diperbaiki, dibagi. Kalau memang harus terjadi gempa, dialihkan kemana gempanya, ya kan? Yang sesuai sesuai alirannya ya, gitu. Itu memperbaiki, bukan merusak. Jadi kalau disebut SP itu banyak orang bisa ini bikin ini, ya itu salah besar. Tugasnya SP kan memayu hayuning bawono, menjaga sebagaimana tugasnya kita manusia di muka bumi adalah apa? Rahmatan lil alamin kan? Nah, bukan merusak. Nah, yang merusak itu siapa? Ya itulah lawannya. Seolah-olah memperbaiki padahal sebenarnya merusak. Nah, kira-kira itu. Jadi bocoran yang saya bisa sampaikan, kejadian dentuman itu perbaikan lempengan bumi. Nah, ini satu kejadian yang kemarin itu yang ada di Sumeneb itu, di bawah itu pasukan Sang Kinasi itu adalah naga yang bermahkota. Nah, itu di bawah itu memperbaiki di dalam itu, di perut bumi, memperbaiki sehingga berapa hari kemudian, 3-4 hari kemudian kan terjadi gempa di Kalimantan dan NTT kan. Coba kalau satu titik ininya energi goyangannya, gempanya, kira-kira gimana? Iya kan? Nah, itu kira-kira ya. Ada lagi? Ngopi dulu. Itu berarti dari bocoran dari Hoib ini ya, informasi bocoran dari Hoibnya seperti itu. Ya. Okay. Ya karena saya jujur ya, saya berkomunikasi dengan roh sucinya beliau-beliau, termasuk yang disebut Ratu Adil. Ya memang dua, laki SP itu laki-laki, Ratu Adil itu perempuan. Tapi bukan pasangan disebut sama istri, bukan. Artinya mereka sedarah kalau disebutnya. Ya.
Nah, gelarnya itu Dewi Sekar Jagat ya, pengganti dari kalau dari Jawa Barat ada Dewi Diah Pitaloka, dulunya kan bergelar itu. Nah, sekarang Ratu Adil juga bergelar itu, Dewi Sekar Jagat atau Kantil. Ini sini kayak ada yang bernama Dewi Sekar Jagat juga nih. Alfian ini termasuk udah hadir juga ya. Oke, ini mau bertanya lagi nih ya. Ya. Itu kan sering komunikasi dengan Sukma daripada Sang Kinasti Satrio Piningit ini. Seperti apa nih sosok beliau ini di alam nyatanya, seperti apa di alam goibnya itu seperti apa nih sosok beliau ini, biar kita menjadi tahu nih seperti apa nih menurut sampean. Sosoknya gini, sosoknya itu biasa, manusia biasa sebagai wadahnya, tapi kan ditumpangi atau diisi dengan yang maha kuasa tuh, karena tugasnya yang maha kuasa memberikan energi lagi. Kalau istilahnya nih setrum nih, wattnya cuma sekian, kasih lagi. Nah, kira-kira gitu ya, itu untuk ininya. Tapi kalau fisiknya, sosoknya biasa aja. Ya apa bedanya dengan sama kayak Kang Surya, teman-teman di belakangnya sama kayak saya, fisiknya sama, biasa aja. Itulah disebut satria atau pening itu terhijab, itu ya itu orang biasa melihat biasa aja. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa, oh ini ada beberapa teman daerah sini juga pernah mimpi gitu kan, itu dikasih ada orang sini itu katanya bukan orang biasa itu nih. Dia awalnya bingung, begitu ketemu sama saya cerita ngobrol ngalung ngidul ya, bla 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 bla. Oh ini yang dimaksud. Saya bilang ya jangan, tidak baik ya. Artinya makanya dia tersamar itu karena apa? Tersamar atau terhijab atau terpingit sama saja, karena dia bekerja secara ruhiyah. Fisiknya biasa aja, sama aja kayak kita kok. Disebut manusia setengah dewa itu ya gitu. Biasa aja, tapi dia tahu ada ininya di Bopo Bopo Sri Teguh Bunga Dharma, bahwa Satria Piningit pemeran utamanya dia tahu dari awal hingga akhir, pekerjaannya dia tahu. Nah, itu benar. Jadi dia tahu harus bagaimana, seperti apa pelaksanaannya, dia tahu. Dia sudah punya blueprint. Nah itu. Tapi dia, ini saya bisa bocorkan salah satu blueprint yang cerita zaman lampau yang sudah terjadi. Nah itu ada di channel Abi Putra Buana. Nah itu Ambu. Itu pernah juga di share nih di sini nih sama ini Padepokan Lokajaya. Ada itu Ambu itu bumi Pajajaran ya. Nah itu yang membimbing beliau itu Sang Kinasti atau Putra Batara Indra. Ya. Oke. Nah, saya mau bertanya nih. Ya, itu kan di Bhakti Joyoboyo juga dikatakan bahwasanya nanti munculnya setelah goro-goro. Yang diarti goro-goro itu seperti apa ini? Apakah memang untuk seluruh Nusantara saja, atau maksudnya untuk Nusantara saja, ataukah untuk seluruh bumi ini nih? Seluruh setelah goro-goro baru muncul nih. Seluruh bumi.